Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur atas kasih-Mu dan berkat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah PT kami, Tuhan. Tolong berkati kami, Tuhan. Berkati kelalaian kami, Tuhan, supaya ibadah PT ini dapat berjalan dengan lancar, Tuhan. Meskipun diadakan online, tapi kami percaya, Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sobat Teruna terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kakak harap adik-adik Teruna semua dalam keadaan sehat selalu. Pandemi masih belum juga berlalu, tetapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Baik, adik Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang di dalam IHMPT di hari ini terambil dari surat Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas hidup, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan di hari Minggu-Mu yang kudus ini, kami boleh ambil bagian dalam ibadah hari Minggu bersama dengan teman-teman kami. Walaupun secara virtual, biarlah ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kami di dalam kami beribadah kepadamu. Tiba saatnya kami ingin membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, buat kami mengerti. Dan biarlah dengan setia juga firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat,
dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Adik-adik terkasih, kakak masih teringat akan salah satu bintang sepak bola terkenal tahun 90-an yang namanya Paolo Maldini. Mungkin ada di antara adik-adik yang tahu Paolo Maldini. Yang jelas untuk kakak-kakak lain yang seumuran kakak nggak mungkin nggak tahu, apalagi para pencinta bola. Paolo Maldini adalah salah satu pemain bertahan legendaris. Biasanya pemain bola itu yang terkenal striker atau penyerang tengah, midfielder, playmaker. Ya bahkan seorang goalkeeper pun lebih terkenal daripada pemain bertahan. Tetapi Maldini yang adalah bintang sepak bola ini justru adalah pemain bertahan. Dia adalah pemain bertahan yang luar biasa, yang mempunyai rekor gemilang bersama dengan klubnya AC Milan dari Italia. Pasti adik-adik, terutama yang laki-laki tahu ya, klub AC Milan. Di zaman Maldini masih aktif bermain di AC Milan sudah meraih berbagai trofi. Uniknya, seorang Paolo Maldini menerapkan pola permainan bertahan yang tidak keras, yang tidak kasar. Rata-rata pemain bertahan itu kan identik dengan keras ya, kasar ya adik-adik. Tapi Maldini tidak. Dia melakukan yang namanya sliding tackle gitu ya. Sliding tackle itu dengan sangat smooth. Ya, malah dia sering kali dinobatkan sebagai pemain bertahan paling fair play. Tahu fair play adik-adik ya? Jarang keras, jarang kasar. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang memotivasi Maldini sehingga dia bisa memberikan performa yang luar biasa di setiap penampilannya bersama dengan AC Milan? Ternyata rahasianya adalah dia menjadikan tantangan, dia menjadikan cobaan di lapangan sepak bola itu menjadi penyemangat untuk dia bermain lebih bagus. Cobaan apa? Cobaan itu berupa gempuran serangan dari tim lawan yang dikoordinir oleh striker tim lawan yang berlomba-lomba ingin membobol gawangnya, membobol gawang AC Milan. Makin mahir, makin hebat seorang striker yang berhadapan dengan seorang Paolo Maldini, maka Paolo Maldini akan makin termotivasi untuk memblok setiap serangan, untuk menahan setiap serangan, dan dia selalu menanggapinya dengan penuh sukacita. Motivasi yang kuat. Semakin jago striker tim lawan, maka pengawalan yang dia lakukan akan semakin ketat. Atau singkat kata, tips yang digunakan oleh Maldini ialah ia merubah setiap cobaan dan tantangan menjadi potensi yang luar biasa, yang memotivasi dirinya secara luar biasa untuk memberikan performa yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Adik-adik teruna terkasih, bacaan firman Tuhan kita ini juga berbicara tentang pencobaan. Apa sih pencobaan? Pencobaan itu adalah setiap kesulitan, setiap kesempatan untuk kita jatuh,
di dalam semua peristiwa kehidupan kita yang biasanya membawa manusia itu pada kondisi yang terpuruk. Contoh, kesulitan ekonomi. Contoh, pelajaran yang susah di sekolah. Contoh, perilaku bully di sekolah. Dimusuhi teman. Keluarga-keluarga yang broken home, yang mama papanya setiap hari berantem. Itu adalah bentuk pencobaan-pencobaan yang ada di dalam diri atau di dalam hidup manusia. Bentuk pencobaan yang lain adalah hal-hal yang mendorong kita untuk jatuh ke dalam dosa. Contoh, pencobaan untuk mengingini sesuatu. Teman punya motor baru, kita pingin punya motor baru. Teman punya handphone baru, kita pingin punya handphone baru. Begitu ya. Nah, kalau keinginan itu terus-terus dipupuk dengan hal yang negatif, maka dia akan menjadi dosa, dia akan mencuri. Itulah pencobaan. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, Yakobus dalam suratnya yang kita baca, menghimbau jemaat untuk berbahagia. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ya. Cobaan itu kesulitan hidup, tapi bagaimana kita disuruh berbahagia? Nah, hal ini sama dengan apa yang dilakukan Paolo Maldini, si pemain bola tadi. Dia mengubah kesulitan, tantangan, serangan-serangan yang bertubi-tubi di dalam pertandingan sepak bola menjadi motivasi positif untuk dia memberikan yang terbaik di dalam karir sepak bolanya. Begitupun yang dimaksud oleh Yakobus. Kalau kita bisa bertahan dalam pencobaan, ya, maka kita akan menerima mahkota kehidupan kekal yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, yaitu kita, anak-anaknya. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah bahagia. Mungkin hari ini Sobat Teruna yang ada yang lagi sedih ya. Ada yang punya masalah dengan orang tua, adik, kakak, punya masalah dengan teman, punya masalah dengan guru mungkin di rumah. Kesulitan ekonomi, papa, mama berhenti kerja, tidak ada pemasukan, harus irit-irit di dalam hidup. Ya. Apakah kita sedih? Pasti, namanya manusia. Kakak pun juga manusia. Ketika mengalami kesulitan hidup pasti sedih. Tapi bukan berarti kesedihan itu menjadi berlarut-larut. Tetapi Yakobus bilang di sini adalah berbahagia menghadapi setiap cobaan. Tetaplah berbahagia. Kenapa? Karena kalau kita udah menang dari pencobaan itu, maka kita akan menerima upahnya, yaitu mahkota kehidupan. Nah, sekarang kakak mau tanya, hal apa sih yang paling membahagiakan buat seorang pelajar kayak adik-adik semua, kayak Sobat Teruna semua? Hal yang paling membahagiakan kan lulus ujian. Hal yang paling membahagiakan kan adalah naik kelas. Lulus UTS, lulus UAS. Ya, dalam menghadapinya sih memang kita berjuang luar biasa, belajar sampai pagi, ya, belajar kelompok sama teman, panik nyari bahan. Ya, karena kita nggak mau punya nilai jelek. Tetapi ketika itu semua berlalu dan kita lulus, apalagi dengan nilai yang baik, itu adalah sukacita yang kita rasakan. Maka dari itu, apa yang Yakobus sampaikan hari ini benar. Berbahagia. Karena ketika kita udah lewati ujian itu, maka sukacita yang kita rasakan itu luar biasa. Yang kedua, masih di ayat yang pertama, di ayat yang ke-12 maksudnya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah
kepada barang siapa yang mengasihi dia. Hal yang kedua adalah pencobaan yang datang itu harus disikapi dengan sikap yang cinta Tuhan. Yang pertama, tetap berbahagia karena kita menerima upah. Yang kedua, marilah kita lakukan dengan motivasi karena kita mengasihi Tuhan. Kita ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak akan cepat-cepat menyangkal Dia. Kita tidak akan cepat-cepat menyalahkan Tuhan dalam setiap kesulitan hidup ini. Jadi yang kedua adalah kesulitan hidup ini harus ditanggapi dengan sikap yang cinta Tuhan. Hal yang ketiga adalah ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Hal yang ketiga adalah sadarlah bahwa cobaan ini bukan datang dari Allah. Nah, itu yang seringkali manusia salah. Orang bilang ada kesulitan hidup datang, musibah datang, ini adalah cobaan dari Allah. Bukan. Ya. Ketika kita jatuh dalam dosa, perzinahan misalnya, kita jadi suka nonton film porno karena kita disodorin film porno dari kita kecil misalnya gitu ya. Terus kita salahin ini karena Tuhan cobai kita nih, sodor-sodorin terus. Tuhan izinkan pergaulan saya berada di pergaulan para pencinta pornografi. Tuhan izinkan saya, Tuhan mencobai saya untuk saya ada di lingkungan begal, geng motor, sehingga saya ikut-ikutan melakukan kegiatan kriminal bersama dengan geng motor saya. Bukan. Tuhan tidak mencobai manusia. Ya, jadi hal yang ketiga adalah pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Nah, sekarang kita lihat dari mana dong? Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan kita itu yang membawa kita dalam pencobaan. Seperti di awal tadi yang kakak sampaikan. Pertama kita ngelihat handphone teman kita lebih bagus ya. Baru, misalnya iPhone seri terbaru. Atau Android seri terbaru. Pertama sih kita cuman kagum aja, keren, handphonenya keren banget ya, ya kan. Tetapi kalau itu terus dipupuk ya, karena di ayat 14 itu dibilang karena ia diseret dan dipikat olehnya, karena keinginan itu diseret terus dipikat oleh keinginan itu kuat. Ayat 15 bilang, dan apabila keinginan itu sudah dibuai, ia melahirkan dosa. Yang tadinya cuma kagum, jadi pengen punya tapi nggak punya duit, ya. Tetapi tetap punya keinginan kuat untuk itu, dibuahi terus keinginan itu, maka ia akan melahirkan dosa, yaitu mencurilah dia, merampaslah dia, merampoklah dia. Maka dari itu pencobaan itu datang dari keinginan diri kita sendiri, adik-adik, bukan dari Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah kalau keinginan manusia membawa manusia dalam dosa, buat apa Tuhan menciptakan manusia dengan keinginan-keinginan dirinya? Buat apa? Alasannya adalah karena Tuhan menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupanya Tuhan. Yang juga punya hasrat, punya keinginan. Manusia diciptakan Tuhan dengan penuh kasih, dilengkapi dengan keinginan dalam dirinya. Dilengkapi dengan harapan-harapan dalam dirinya. Kehendak dalam dirinya. Karena manusia diciptakan segambar dengan rupa Tuhan. Tinggal bagaimana manusia mengendalikan keinginannya itu untuk hal-hal yang memuliakan hati Tuhan. Begitu, adik-adik semua. Kakak ulangi lagi, yang pertama, tanggapilah kesulitan hidup, pencobaan hidup yang kita alami ini dengan berbahagia. Karena kalau kita udah lulus, maka sukacitanya luar biasa. Ingat lulus ujian tadi.
Yang kedua, hadapilah ujian itu atau pencobaan itu dengan sikap yang cinta Tuhan. Ya, di ayat yang ke-14 tadi bahkan 13 tadi bahkan dikatakan bahwa dia tidak dapat dicobai oleh apapun. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, omnipoten, Allah yang maha kuasa. Maka dia tidak akan dapat dicobai oleh apapun. Orang Allah itu Allah pencipta. Allah itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini, bumi ini, hewan, menciptakan kita manusia. Setan pun diciptakan oleh Allah. Kenapa dia bisa dicobai oleh setan? Kenapa dia bisa dicobai oleh yang jahat? Tidak. Ya. Jadi yang kedua, tetap melakukan itu dengan sikap yang cinta Tuhan. Kenapa? Karena cuman Tuhan. Catat ya adik-adik, cuman Tuhan yang bisa melepaskan kita dari cobaan-cobaan kesulitan hidup itu. Jadi yang kedua, lakukanlah itu dengan sikap yang cinta Tuhan, yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Baru yang ketiga adalah ingat selalu bahwa cobaan-cobaan itu sumbernya bukan dari Tuhan. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita, tetapi dari keinginan daging kita. Oleh karena itu, mari kita jaga keinginan daging kita menjadi hal-hal yang selalu memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Melekatlah dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan cuaca yang baik. Tuhan berikan nafas hidup. Hamba boleh hidup dengan sehat sampai hari ini. Kawallah aku selalu Tuhan, meskipun aku tahu ke depan ini ketika aku keluar dari pintu rumahku ini, aku tidak akan berhadapan dengan kemudahan-kemudahan. Tetapi aku berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang bertubi-tubi. Di sekolah, di rumah, dimanapun, bahkan di rumah. Di rumah bersama dengan orang tua, kita pun akan mengalami kesulitan hidup. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Yang terakhir, jadilah seorang Maldini yang menyambut setiap cobaan tantangan dalam hidup menjadi potensi yang besar untuk membentuk dirinya menjadi orang yang semakin tahan uji. Meskipun kakak tahu adik-adik masih muda, tapi bukan berarti kita menjadi lemah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat adik-adik, andalkan Tuhan selalu dalam hidup. Jangan sedih. Kalau adik-adik sedang mengalami berbagai macam pergumulan hidup hari ini, ingatlah firman ini. Ingatlah Tuhan yang omnipoten itu. Dia sanggup membawa kita keluar dari segala permasalahan hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang senantiasa mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku.
Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Dan berkatilah pemuda serta anak-anak dengan kecerdasan dan kepandaian dari-Mu ya Tuhan, serta berkati pemimpin kami dan seluruh aparat pemerintah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, terutama untuk pembangunan gereja kami supaya lancar dan dapat segera selesai, tanpa kurang suatu apapun. Berikan berkat-Mu atas gereja kami, sehingga saat gereja kami bertumbuh, maka kami jemaat-Mu juga akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang terpuji dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk berkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di sektor pelayanan Sawangan maupun yang di Bajem Cisayong ya Tuhan. Berkati dan sertai selalu para pengurus dan juga pelayan PT agar dapat melayani kami teruna dengan baik. Walau IHM PT yang saat ini masih dilakukan online, berkati peralatan dan internet yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan angkat semua penyakitnya agar bisa beraktivitas sehari-hari seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami anak-anak-Mu agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa dalam proses belajar kami di sekolah masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin berdoa untuk keluargaku, yaitu bapakku, mamaku, kakakku, adikku, nenekku, kakekku. Kiranya mereka selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa semoga apa yang mereka lakukan kiranya bermanfaat untuk sekitarnya, dan aku juga berdoa untuk COVID-19 semoga cepat pergi dari bumi ini ya Tuhan, agar kami bisa melakukan kebutuhan sehari-hari kami seperti biasa tanpa takut untuk keluar. Tuhan, inilah doa aku ya Tuhan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mau menyempurnakan doa-doa kami ini seturut dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Yesus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Tuhan Yesus, kami telah sampai di pemberian persembahan Tuhan. Tolong berkati persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Ini yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Semoga persembahan kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan dan dapat membangun kerajaan-Mu Tuhan, baik di surga maupun di dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah tiba di ujung ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur ke atas firman-Mu, di mana kami diingatkan untuk senantiasa mau berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan kami mau menjadikan diri kami sebagai alat perwujudan misi-Mu di dunia ini, dan kami mau dibentuk menjadi teruna-teruna yang berperan aktif, berkontribusi pada gereja, bangsa, dan negara kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau mau mewujudkan itu semua dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam masuki hidup kami sebagai teruna yang berpegang teguh pada firman Tuhan.
Kiranya kasih dari Allah Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Sobat Teruna dari sekarang sampai selama-lamanya.